Sebenarnya kategori tunanetra ini ada keterbatasan penglihatan, semuanya terlihat blank, atau memang ada tingkatan-tingkatannya, Ustaz? Minus itu sebenarnya kategori low vision, tunanetra juga. Nanti minusnya itu tinggi apa enggak? Ya saya merasa saya nggak punya apa-apa, Mas Sabil. Keinginan untuk berbagi ilmu itu yang sedikit itu, saya ingin teman-teman bisa baca Quran. Berbicara tentang tunanetra, sebenarnya kategori tunanetra ini seperti apa sih, Ustaz? Apa semua yang, mohon maaf nih, ketika beliau ada keterbatasan penglihatan, semuanya terlihat blank, atau memang ada tingkatan-tingkatannya, Ustaz? Jadi untuk tunanetra sendiri itu kan kejadiannya berbeda-beda ya. Ada yang memang dari lahir gitu ya. Ada juga yang ketika tunanetra itu dia remaja bisa. Ada yang waktu ketika anak-anak ya bisa juga. Tapi tidak semuanya gitu. Ada yang karena sudah dewasa, sudah berumah tangga baru tunanetra. Jadi macam-macam. Nah itu memang beda, psikologisnya pun berbeda. Kalau yang dari lahir biasanya rasa takutnya nggak ada. Oh, karena udah tenang gitu ya? Oh, enggak, karena udah biasa, gitu kan, udah biasa gelap kan. Mereka lari, mereka apa itu kayak nggak ada pikiran mau nabrak kayak apa, mau nyebur, enggak. Karena mereka nggak pikiran rasa takut begitu ya, takutnya jatuh bruk misalnya gitu kan. Terus misalnya berdarah atau itu, ya udah begitu aja. Tapi kalau yang dewasa, misal tiba-tiba lulus SMA tunanetra, itu dari gerak tubuhnya ya, dari cara berjalannya kaku. Agak kaku karena masih ada rasa takut, ada rasa trauma. Ragu-ragu dulu. Iya, misalnya kalau nanti jalan sedikit ini masuk comberan gitu kan, gitu. Masuk solokan misalnya, atau kesenggol mobil gitu kan di jalanan. Itu masih ada pikiran seperti itu. Karena ya tadi saya bilang psikologisnya berbeda-beda. Dan tunanetra itu ada kategori total blank, ada yang low vision. Nah, kategori low vision ini yang kadang-kadang masyarakat belum tahu. Nah, apa ini, Ustaz? Nah, kalau yang blank itu kan dia sama sekali nggak melihat ya. Benar-benar gelap ya. Benar-benar gelap. Yang lihatnya hitam aja dah semuanya. Orang putih jadi kayak hitam gitu ya. Yang cantik kelihatannya hitam. Pokoknya hitam semua. Nah, tapi kalau yang low vision itu dia bisa melihat warna masih. Cuman jaraknya mungkin 3 meter paling jauh. Ya, paling bisa kadang-kadang ada yang 1 meter jaraknya. Itu masih disebut low vision. Nah, low vision itu kalau tunanetra itu kan pengertiannya kekurangan penglihatan ya. Ya kan? Berarti kategori sebenarnya yang masyarakat yang nggak sadar juga, minus itu sebenarnya kategori low vision, tunanetra juga. Minus itu sebenarnya masuk ke kategori low vision. Low vision. Hanya nanti minusnya itu tinggi apa enggak? Kalau yang sudah tinggi sekali, misal 17 itu udah kategorinya low vision. Misalnya ke 8 ke atas gitu ya. Kalau mungkin 1 ya mungkin masih orang masih nggak terlalu lah gitu, masih bisa bawa motor, masih bisa bawa mobil gitu ya. Betul. Tapi kalau 17 kan ngeri ya. Iya, udah ya samar-samar nggak gitu. jelas gitu, Ustaz ya. Walaupun pakai kacamata bantu juga tetap kayaknya akan berbeda gitu. Itu kategorinya ya. Kalau saya perhatikan banyak karena yang masih minus-minus juga gitu, ngelihatnya kan deket banget gitu. Kadang-kadang walaupun dibantu kacamata termasuk dekat lah. Iya. Gitu. Saya juga sebenarnya sama sih, ngeliat handphone juga udah autofocus maju mundur gitu. Jadi termasuk ya sama juga kayak ini. Tinggal dijaga aja. Kalau yang minus itu tinggal dijaga perawatannya, ya tentu pola makannya, pola istirahatnya ya, terutama vitamin untuk matanya ya. Kalau yang minus masih bisa terbantu dengan itu. Saya sih kalau ngelihat lembaran merah gitu tuh agak sedikit bersinar gitu, Ustaz. Sama ini yang cantik-cantik ya. Masya Allah, kalau itu nggak boleh, Ustaz. Saya harus nundukkan pandangan, Ustaz. Masya Allah. Nundukkan pandangan sebentar. Alhamdulillah gitu ya. Nah, Ustaz, kalau kita berbicara lagi tentang Yayasan Raba Quran. Nah ini kan saya kan pernah ya beberapa kali ikut di dalam kegiatan Yayasan Raba Quran gitu ya. Mereka tuh seru gitu kalau semangat belajarnya iya gitu ya. Kemudian saling membantunya iya gitu. Nah karakter yang bermacam-macam dari para jamaah ini, Ustaz, ini yang mungkin paling seru apa sih, Ustaz? Terutama ketika mereka baru pertama kali bergabung ke dalam komunitas. Sebenarnya macam ya. Kalau di Raba ini kan sebenarnya usianya hampir rata-rata di atas 40 ya. Jadi saya
tidak menemukan di usia remaja gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi komunitas semakin banyak, misalnya di sana tuh banyakannya ibu-ibu bapak-bapak, maka yang muda tuh takut itu. Mau ke sana tuh bukan gini, nggak ada temennya gitu. Iya, mau belajar kita nggak ada teman seusia kan, jadi anak-anak remaja sebegitu ya pemikirannya gitu. Sama halnya dengan yang tua, bapak-bapak ibunya di sana banyak kan anak-anak muda, mendingan di sini aja belajarnya gitu. Jadi memang terkadang itu jadi peta sendiri tuh. Masya Allah. Dan uniknya mereka belajar itu, karena memang dari awal ya, ketika mereka belajar, ada yang tadinya nggak mau baca Quran. Pak Ustadz, saya mau ngaji di Raba tapi nggak mau baca Quran. Bingung saya. Mau ngaji tapi nggak mau baca Quran. Terus mau baca apa, saya bilang gitu ya. Iya Pak Ustadz, saya kalau ngeraba braille itu pala saya sakit. Karena memang ada faktor-faktor orang seperti itu. Ada yang terpicuk dengan perabaannya terus jadi matanya itu kayak apa ya? Terasa tekanan di bola mata naik. Karena dia harus berpikir gitu ya. Benar. Glaukoma itu kan kalau tekanan naik karena perabaan ya, meraba agak sulit. Kan neken tuh. Terus agak stres tuh. Nah, terus ada yang begitu. Ada yang karena misalnya pernah stroke. Stroke gara-gara belajar stroke ringan, nggak pernah stroke ringan belajar Al-Quran, ini kan beda kan? Iya betul. Nah itu tingkatannya beda-beda. Makanya ketika saya tapi itulah tugas kita sebagai guru ya. Saya motivasi mereka. Kalau kita mau belajar ngaji, tanamkan niat kita adalah di sini menuntut ilmu. Kita mau ngaji, jangan banyak ngeluhnya gitu. Insya Allah nanti Allah yang kasih kemudahan. Kalau misalnya terasa agak sakit, udah istirahat dulu sebentar. Saya kasih jeda untuk istirahat. Nanti sudah nyaman, boleh lanjut lagi. Tapi jangan ditanamkan di dalam hati kita, kalau saya belajar ngaji, ngeraba, kepala saya sakit. Kalau saya belajar ngaji, ngeraba, tangan saya kesemutan. Itu ya yang jangan ditanamkan itu. Gitu. Jadi sugesti ya. Sugesti dia itu jadi doa aja sendiri. Akhirnya yang tadinya tidak mau belajar pada saat itu saya paksakan. Ayo silakan belajar. Ya kalau nggak mau ngaji nggak usah datang ke yayasan. Gitu kan? Benar. Saya mau ngajarin apa, saya bilang gitu. Iya. Sementara di sini kita belajar Al-Quran. Betul. Gitu. Akhirnya sekarang yang dari itu dia kebetulan memang tunanetranya sudah dewasa ya, kurang lebih mungkin sudah 40 tahun baru tunanetra ya. Jadi dia belajar itu dari mulai pengenalan Braille Latin, Iqra Braille ya. Dalam Latin Braille-nya sudah selesai, Iqra Braille. Terus mulai Iqra Braille masuk lagi ke juz sama juz 30. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk baca juz 29. Jadi dari juz 30 dia turun ke juz 29. Karena suratnya masih pendek-pendek gitu. Betul. Kalau Al-Baqarah kan panjang tuh, kasihan. Langsung ke juz 1. Jadi kasih surat yang agak pendek lah gitu, yang masih bisa di ini kan. Alhamdulillah sudah bisa baca. Nah, di situ baru kita bisa sebagai guru punya ada kepuasan tersendiri gitu loh. Masya Allah. Kalau orang bisa membaca Al-Quran dan tadinya tidak bisa, ya saya merasa saya nggak punya apa-apa, Mas Sabil. Saya cuma punya sedikit ilmu. Ya makanya kalau dipanggil Ustadz pun kayaknya belum layak saya. Tapi keinginan untuk berbagi ilmu itu yang sedikit itu, saya ingin teman-teman bisa baca Quran itu. Iya. Bagaimana caranya pun saya akan usahakan mereka belajar di Raba itu ada hasilnya. Betul Ustaz. Baca Quran itu. Setidaknya jadi pendongkrak semangatnya mereka untuk kembali dengan keterbatasan yang ada. Betul, tapi tetap memuliakan apa yang menjadi wahyunya dari Allah gitu Ustaz ya. Harus kita motivasi terus. Memang ya sedikit harus agak bawel. Jadi mungkin usia saya di bawah mereka, tapi ya mungkin saya lebih bawel dari mereka gitu. Karena harus memotivasi bagaimana supaya mereka niatnya datang mengaji, terus semangatnya supaya tidak kendur gitu kan. Misalnya datang nanti besoknya nggak datang lagi berapa kali, terus baru ketemu lagi, kan dari nol lagi saya ngajarin. Betul. Supaya continue, ya saya selalu sampaikan baca itu bukan cuma di sini, tapi di rumah pun dipelajari gitu kan. Diulang apa yang saya sampaikan diulang. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah ini saya jadi keinget sama, saya punya sahabat Ustaz. Beliau ini tunanetra yang benar-benar sepertinya total blank gitu ya. Tapi belum tersentuh dengan membaca Quran. Cuman beliau ini udah dari kota ke kota, masuknya ke radio, dengerin penyiar radio, main ke radio mana. Mulai dari semua kota tuh dijelajahin sampai dia apal semua radio gitu ya. Namanya Wakilan. Nah, ini kalau mungkin teman-teman bisa cek tuh
Itu kalau saya lagi siaran didengerin dia sampai apal. Oh ini lagunya Sixpence None the Richer sambil gini-gini. Ya, wah lagunya. Dia hobi mampir ke stasiun radio. Suka dengerin radio. Apalagi kalau penyiarnya bilang buat kamu. Wah ketika ada kalimat ada kata kamu dia tuh loncat gitu Ustaz. Wah seneng banget. Nah ini guys semoga kalau ketemu sama wakilan nanti insya Allah saya akan mengajak beliau ke Raba Quran Ustaz. Iya silakan. Jadi supaya hatinya juga semakin bahagia gitu ya. Nah kembali Ustaz, ngomongin tentang Raba Quran. Ketika ada teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini, support apa sebenarnya yang dibutuhkan dari Raba Quran supaya juga teman-teman bisa ngerasain jariahnya gitu ya untuk mendukung sahabat-sahabat yang punya keterbatasan dengan penglihatan Ustaz. Banyak masyarakat umum atau masyarakat luas itu berpikir itu sedekah jariah itu memberikan Al-Quran, memberikan Al-Quran Braille. Padahal Al-Quran Braille itu sangat banyak. Ya, di beberapa di Indonesia ya, setahu saya mungkin ada 4 percetakan atau 5 percetakan yang sudah terakreditasi. Ya, jadi ada percetakan-percetakan yang mendapatkan izin dari LPMQ. Itu adalah lembaga pentazkihan Al-Quran. Jadi semacam kalau mau mencetak Al-Quran itu harus ada SK-nya, ada sertifikasinya, izinnya, ada surat penerbitannya namanya tanda tazkih. Ya. Harus dikoreksi dulu sama mereka. Kalau udah layak baru boleh cetak gitu. Nah ini banyak sebenarnya Al-Quran yang teman-teman punya. Dan orang banyak memberikan tunanetra itu bentuknya Al-Quran. Support. Tapi yang jadi kendala atau masalahnya adalah ketika mereka diberikan Al-Quran banyak tunanetra yang nggak bisa baca. Belum bisa membaca. Belum bisa baca karena memang nggak ada yang mengajarkan. Gitu dan nggak punya tempat wadah untuk mereka belajar Al-Quran kan. Nah makanya saya berpikirnya ya bahwa sedekah jariah itu bukan hanya Al-Quran. Tapi kita membantu majelis taklim tunanetra itu dengan pembiayaannya tentunya beda ya. Mohon maaf, ini berbeda dengan masyarakat umum yang kalau ngaji aja langsung gitu ya. Betul. Rumahnya juga di sebelah gitu kan, bangun sholat gitu kan. Tapi ini teman-teman itu jauh-jauh yang seperti saya sampaikan, ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok. Dan itu mereka kita kasih makan siang, kita kasih transport untuk meringankan. Sebenarnya tidak membuat mereka untuk nggak mandiri, bukan, tapi untuk meringankan. Karena saya yakin ke Bogor, ke Jakarta Barat nggak cukup misalnya transportnya 25.000. Betul Ustaz. Tapi kita hanya membantu untuk meringankan mereka. Memberikan snack untuk mereka. Kadang-kadang dari teman-teman sendiri ada yang bawa kopi, memberikan kopi cuma-cuma buat mereka untuk ngopi bareng dengan teman-teman pengajian gitu ya. Potlakan gitu ya Ustaz. Iya, karena saya juga ingin teman-teman itu ayolah kita saling berbagi, yang bisa ada yang bawa makanan silakan bawa buat teman-teman juga gitu. Nah, bisa dibantu dalam bentuk seperti itu gitu. Artinya membantu dari operasionalnya, untuk pengajiannya, untuk meringankan beban teman tunanetra karena kan mereka belajar Al-Quran juga. Betul. Dan ketika mereka sudah bisa baca Quran, berarti pahalanya untuk siapa? Untuk yang menyumbangkan juga. Untuk orang yang menyumbang. Betul. Baik yang memberikan Al-Quran, baik yang mereka berdonasi untuk menghidupkan majelis taklimnya. Oh ini pengajiannya baru sebulan sekali. Saya bantu supaya bisa mengaji sebulan 2 kali. Iya. Kan gitu ya. Betul. Sehingga mereka lebih cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Masya Allah.